selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Coba ibu cek dulu ya absensinya. Iya, alhamdulillah semuanya pada masuk ya. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kakak pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Senang Hati. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Prok, prok, prok. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Prok, prok, prok. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, senyum manis, senyum. Kalau kau senang hati, senyum manis, senyum. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, ayo senyum, senyum. Nah, sebelum ibu mulai pembelajarannya, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Nah, tujuan yang pertama yaitu dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, kalian diharapkan dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Nah, yang kedua, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, diharapkan kalian dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Selanjutnya, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, kalian dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat apa itu gaya? Sebelum kita menjawabnya, sekarang coba buka dulu modulnya halaman 10 ya. Dibaca dan dicermati terlebih dahulu. Ibu akan kasih waktu untuk kalian membaca 3 menit. Silahkan dimulai. Nah, anak-anak, jawaban dari pertanyaannya tadi adalah gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Lalu apa ya perbedaan gaya dan gerak? Nah, sekarang yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Gaya dan gerak. Pengertian gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak pada benda yaitu gaya gravitasi bumi, tarikan, dan dorongan yang terjadi. Gaya memiliki beberapa macam, diantaranya ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Sedangkan pengertian dari gerak yaitu perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Gerak terdiri dari 3 jenis, ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Contoh gaya dan gerak. Contoh gaya misalnya ketika kita menutup pintu, ketika kita menarik mobil-mobilan, atau ketika kita menendang bola. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh dari gaya. Sedangkan contoh dari gerak misalnya gerak karena gaya pegas, misalnya ketika kita bermain panahan atau bermain ketapel. Gerak karena gaya mesin, contohnya bulldozer dan mobil pengeruk. Gerak karena gaya otot, contohnya olahraga dan mengayuh sepeda. Sekarang kita akan membahas perbedaan gaya dan gerak.
Pertama, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Perbedaan yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak tidak dapat mempengaruhi bentuk benda. Perbedaan yang ketiga yaitu gaya dapat membuat benda bergerak, sedangkan benda bergerak belum tentu memiliki gaya. Perbedaan keempat yaitu gaya merupakan sesuatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera berupa akibat yang ditimbulkan, sedangkan gerak merupakan realisasi dari gaya itu sendiri. Nah, coba sekarang siapa yang mau menyebutkan lagi apa itu perbedaan gaya dan gerak? Ya, silahkan Caca ya. Iya, benar. Ya, benar ya apa yang sudah dikatakan oleh Caca, bahwa perbedaan gaya dan gerak yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Nah, sekarang coba lihat gambar di samping ini ya. Adanya hubungan dari gaya apa saja ya kira-kira? Coba Fadil sebutkan. Nah, benar ya apa yang sudah dijawab oleh Fadil. Gambar anak di samping melakukan gaya tarikan dan dorongan terhadap ayunan. Tarikan dan dorongan yang diberikan anak laki-laki disebut gaya, karena ayunan diberi gaya yang membuat ayunan tersebut menjadi bergerak. Nah, sekarang ibu mau kalian berdiskusi dengan teman, orang tua, atau pembimbing kalian yang ada di rumah mengenai gaya dorongan dan gaya tarikan. Lalu nanti akan dipresentasikan hasil diskusinya bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi dan mencari tahu. Nah, sudah selesai ya anak-anak diskusinya. Sekarang ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan mengenai apa itu gaya dorongan dan gaya tarikan. Nah, coba Raya silakan presentasikan hasil diskusinya. Iya, benar ya, kata Raya, gaya tarik dilakukan dengan ditarik, lalu gaya dorongan dilakukan dengan didorong. Benar ya apa yang dikatakan oleh Raya, tapi jawaban Raya ini belum lengkap nih. Ibu akan menunjuk satu orang lagi. Coba sekarang giliran Kafka. Silahkan Kafka. Nah, benar ya apa yang dikatakan Kafka, bahwa gaya tarik bisa dilakukan dengan cara mendekatkan benda pada benda yang akan mengeluarkan gaya. Sedangkan gaya dorong dilakukan dengan cara menjauhkan atau menggerakkan benda untuk menjauh atau berubah posisi dari posisi awalnya. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham semuanya? Adakah yang ingin bertanya? Nah, jika tidak berarti semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Sekarang ibu ada tugas buat kalian. Nah, coba praktekkan hubungan dari gaya tarik dan gaya dorong yang tadi sudah kita pelajari dengan orang tua, kakak, atau adik kalian yang ada di rumah ya. Ditulis, lalu nanti akan dikirimkan saat pengumpulan modul. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah gaya dan gerak memiliki hubungan dan saling berkaitan. Gaya juga berpengaruh terhadap gerak. Jika ada gerakan, pastinya ada gaya yang ikut bekerja. Sebaliknya juga dengan gaya, maka akan menimbulkan gerakan. Hubungan tersebut sering kita jumpai pada aktivitas kita sehari-hari. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.